Bisa Dr. Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya usai jadi tersangka kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif atau doktif. Pemirsa, dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya. Richard ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produk kosmetik yang dilaporkan Dr. Samira Farahnas alias Doktif. Richard Lee tersandung kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan juga perlindungan konsumen. Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang digelar penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025 lalu. Selain itu, pemirsa, Dr. Samira Farahnas alias Doktif hadir di Polda Metro Jaya untuk mengawal pemeriksaan Richard Lee. Sementara itu, Dr. Richard Lee belum memberikan keterangan karena masih menjalani pemeriksaan. Doktif hari ini kesini untuk mengawal dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PMJ terhadap tersangka Richard Lee yang diputuskan di tanggal 15 Desember 2025. Jadi Doktif ingin mengawal, kenapa? Karena Doktif tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi Doktif juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Doktif memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Pemirsa, Richard Lee menjalani proses hukumnya selama 9 jam di Polda Metro Jaya. Ya, diajukan 73 pertanyaan. Dokter kecantikan yang dikenal sebagai kreator konten ini jatuh sakit hingga harus dipulangkan. RL pada saat mendekati pukul 22.00 merasa kurang enak badan. Merasa kurang enak badan dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan dulu proses pemeriksaan untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan saat ini di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85. Ya, sementara itu suami komedian Yeni Rahmawati atau Boyen, Ruli Anggi Akbar, dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan dan penggelapan oleh pengusaha bernama Rio. Ya, jika terbukti, suami Boyen terancam hukuman 4 tahun penjara. Didampingi kuasa hukumnya, Rio mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Rio melaporkan Ruli Anggi Akbar dengan pasal penipuan serta menyertakan barang bukti untuk menguatkan laporannya. Rio mengaku dirinya mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah dari pembayaran keuntungan investasi kerjasama yang terhenti sejak Januari 2024 silam. Menurut Rio, setiap ditagih, Ruli tidak memberikan kepastian. Rio berharap ada itikat baik dari suami Boyen untuk kooperatif menghadapi laporannya. Jadi untuk keuntungan yang telah diberikan di awal itu adalah komitmen di awal yang telah disampaikan oleh pada pihak ini, ya, dan kami telah menerimanya. Namun hal ini tidak sesuai dengan isi perjanjian, ya. Jadi yang sepatutnya telah disampaikan per bulan, namun terhenti di bulan Januari tahun 2024. Itu yang per bulan ini berapa, Pak? Minimal 6 juta per bulan. Sejauh ini sih belum ada komunikasi lagi. Terakhir kapan komunikasi sama? Oktober Tahun lalu. Enggak. Pemirsa, Polda Jawa Barat terus mendalami kasus ujaran kebencian yang menyeret Adimas Firdaus Putra alias Resbob. Ya, polisi kembali memeriksa 8 orang saksi tambahan termasuk pacar tersangka dan 2 orang saksi. Kasus ujaran kebencian yang sempat memicu kemarahan warga Sunda dan pendukung klub sepak bola Persib Bandung memasuki babak baru.
Polda Jawa Barat kembali periksa 8 orang saksi tambahan, termasuk kekasih tersangka dan 2 orang saksi ahli. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tahap 1 yang telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Seluruh rangkaian penyidikan terus dilakukan secara intensif, termasuk memperpanjang masa penahanan Resbob. Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar juga telah melakukan proses penahanan, perpanjangan penahanan ya, dari mulai tanggal 5 Januari ya nanti berakhir pada tanggal 13 Februari. Dan kami telah melakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas-berkas administrasi yang ada, dan pada hari ini kita telah mengirimkan berkas tahap kita 1 kepada Kejaksaan, dan nanti akan kita tunggu dari hasil dari pemeriksaan dari Kejaksaan, dan selanjutnya nanti akan kita tunggu perkembangannya apakah nanti ada perlu kelengkapan administrasi lebih lanjut. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik. Resbob sendiri ditangkap di wilayah Semarang, Jawa Tengah saat diduga hendak berpindah tempat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Bagi kita informasi lain, demi bisa menikmati Pantai Pangandaran, Jawa Barat, seorang remaja rela berjalan kaki dari rumahnya di Tasikmalaya. Ya, pelajar yang kelelahan di tengah jalan ini pun diantar polisi hingga akhirnya bisa menikmati keindahan Pantai Batu Karas. Desa Neglasari, Pasanggerahan, atas nama Wandi, remaja 17 tahun asal Kabupaten Tasikmalaya, nekat berjalan kaki sejauh 69 km menuju Pangandaran. Berbekal uang Rp10.000, Wandi terus berjalan demi mewujudkan mimpinya melihat laut. Wandi pun akhirnya bisa menjejakkan kakinya di Pantai Batu Karas. Rame. Ayo ngojay. Di mana? Jadi sok amang. Keberhasilan Wandi tiba di pantai tak lepas dari bantuan anggota Polsek Cijulang. Mereka menemukan Wandi dalam kondisi kelelahan di Masjid Agung Al-Hikmah Parigi. Wandi kelelahan setelah berhari-hari berjalan kaki tanpa henti. Setelah mengetahui keinginan besar Wandi untuk melihat laut, petugas pun membawa Wandi menuju Pantai Batu Karas. Wandi, ayah laut, ayah nama ayah. Ngojay. Punya salin. Setelah puas menikmati keindahan pantai dan laut, polisi pun langsung menghubungi orang tua Wandi untuk menjemputnya pulang ke Tasikmalaya. Beliau berjalan sepanjang 69 sampai 70 kilo dari Tasikmalaya menuju Pantai Pangandaran. Kemudian anak tersebut kami bawa dan bertujuan ingin melihat Pantai Pangandaran. Setelah seharian melihat pantai, anak tersebut kemudian kami serahkan kepada orang tua yang bersangkutan di Kabupaten Tasikmalaya. Kini Wandi sudah kembali ke rumahnya dan membawa kenangan akan indahnya laut. Tak hanya itu, langkah polisi yang membantu Wandi menjadi cerminan Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, tapi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah optimistis dari pemuda tersebut ya, hingga akhirnya bisa mencapai tujuannya begitu. Meski demikian, tetap harus realistis pemirsa, jangan sampai membahayakan diri sendiri. Iya, tapi jangan lupa untuk beri apresiasi kepada pihak polisian telah membantu ini ya, mencapai mimpinya dia bisa menikmati pantai tadi di Batu Karas di Pangandaran. Ya. Karena jaraknya lumayan jauh loh. Jauh banget. 110 sampai 130 km dari Tasikmalaya ke Batu Karas Pangandaran. Kamu sendiri mau nggak kira-kira untuk berjalan kaki
kaki sampai ke pantai kayak gitu? Enggak ya, sakit hati ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tidak hanya membantu memadamkan kebakaran atau evakuasi ular, tugas damkar kini bertambah nih, yakni membawa remaja berusia 15 tahun ke tempat hitanan. Wow, dan keluarga ini terpaksa meminta bantuan damkar usai remaja tersebut menangis ketakutan saat dibawa ke klinik hitan. Tiga petugas damkar berusaha menenangkan remaja FR 15 tahun yang menangis ketakutan saat akan dibawa keluarga ke sebuah klinik hitan di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sang remaja terus berontak dan melawan meski sudah dibujuk keluarga hingga petugas damkar. Namun karena kalah jumlah, FR pun tak berdaya saat dibawa menggunakan mobil menuju lokasi klinik hitan. Sepanjang perjalanan, FR masih terus menangis ketakutan hingga mendekati klinik. Khawatir sang remaja melarikan diri, ia pun dikawal oleh 4 petugas damkar hingga masuk ke dalam klinik. Video drama membawa remaja ke klinik hitan ini pun viral. Sementara itu keluarga mengaku sangat berterima kasih sudah dibantu petugas damkar dalam proses hitan ini. Keluarga sebelumnya mengaku kewalahan membawa FR karena terus melawan dan menolak di hitan. Beruntung proses hitan tidak berlangsung lama dan berjalan dengan baik di sebuah klinik di Kampung Bulak Temu, Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Saat difoto, FR pun nampak sudah mengganti celana panjang dengan sarung sebagai penanda proses hitan sudah selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, nampaknya semakin banyak ya tugas damkar ya. Kalau kemarin-kemarin kita lihat berbagai persoalan begitu, mulai dari ambil rapot. Kemudian juga tadi minta bantuan, kemudian juga kalau misalnya ada ular di rumah minta tolongin damkar. Benar. Nampaknya memang seperti tagline dari netizen ya, In Damkar We Trust. In Damkar We Trust. Tapi punya himbauan juga bagi yang pengen disunat nantinya ya. Mungkin alangkah baiknya nantinya waktu anaknya masih kecil. Karena kalau sudah besar pasti sangat mengerikan gitu ya. Anaknya mungkin malu juga. Makanya sampai damkar dipanggil ya, karena kalau membujuk ya. Pasti harus pakai sarung ya dulu ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Viral di media sosial, seorang wanita menyamar menjadi seorang pramugari dan sempat ikut penerbangan rute Palembang Jakarta ya. Oh, bisa ya. Ya pemirsa, dalam video ini petugas Bandara Soekarno-Hatta mengamankan seorang wanita yang berpakaian layaknya seorang pramugari. Wanita yang diketahui bernama Nisha ini ternyata seorang pramugari gadungan. Bahkan Nisha berhasil ikut terbang dalam penerbangan rute Palembang, Jakarta. Rute Palembang ke Jakarta ID 7. Pemirsa, buaya 2,5 meter yang terjebak di parit salah satu pabrik di Banyuasin, Sumatera Selatan dievakuasi petugas damkar. Ya, kemunculan hewan buas ini sempat membuat pekerja pabrik ketakutan. Kemunculan buaya di dalam parit membuat heboh warga. Tim pemadam kebakaran Banyuasin yang mendapat laporan warga langsung mendatangi salah satu pabrik di kawasan Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dengan ekstra waspada, petugas berjibaku mengevakuasi buaya sepanjang 2,5 meter tersebut dari dalam parit. Dengan menggunakan tali, buaya besar tersebut akhirnya diangkat dari parit dan diikat agar tidak membahayakan. Diduga buaya ini masuk ke dalam parit pabrik karena mengikuti aliran sungai yang pasang untuk mencari makanan. Lalu kita melakukan pemancingan karena buaya tersebut masuk dalam parit dan tim kita berhasil untuk menangkap salah satu buaya tersebut. Buaya tersebut panjang 2,5 meter. Buaya ini kemudian diserahkan ke BKSDA yang rencananya akan dibawa kembali ke habitat aslinya yang jauh dari keramaian dan permukiman. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah seorang nenek di kota Tegal, Jawa Tengah dirobohkan paksa tanpa keputusan pengadilan. Setelah pembongkaran, ia pun diusir dari rumahnya yang sudah ditempati turun-temurun keluarganya sejak tahun 1887.
Rumah seorang nenek bernama Kus Hayatun, 65 tahun, dibongkar paksa tanpa putusan pengadilan oleh pihak yang mengaku memiliki sertifikat tanah. Usai rumahnya dibongkar, mereka diusir paksa. Rumah seluas 180 meter persegi ini sudah ditempati Kus Hayatun dan 3 saudaranya sejak tahun 1887 silam. Didampingi kuasa hukumnya, Kus Hayatun mendatangi Mapores Tegal Kota untuk menanyakan perkembangan kasus yang telah dilaporkannya sejak 3 bulan lalu. Sebelum pembongkaran, ia sempat disomasi oleh pihak tersebut untuk meninggalkan rumah. Bahkan orang tersebut menawari uang sebesar 50 juta rupiah agar ia dan saudaranya bersedia pergi dari rumah. Terus muncul sertifikat. Nah, itu yang dipertanyakan ibu, sertifikat itu punyanya siapa? Ternyata di situ tercantum punyanya Bapak Agus Wahyudi. Sebelum itu ibu sudah pernah ke rumah yang namanya Bapak Bahroji, karena ibu diberitahu dari tetangga ibu kalau tanah itu Bapak Bahroji bilang disuruh bayar nyicil. Tapi setelah kejadian itu Bahroji bilang, oh itu tanah sudah dilemparkan sama Agus Wahyudi. Dan setelah itu LSM itu selalu mendesak ibu. Sementara itu, Ketua Tim Pendampingan Hukum, Profesor Hamidah Abdurrahman, merasa ada kejanggalan dan menduga kasus ini mengarah ke praktek mafia tanah. Ia juga menjelaskan kliennya tak pernah menjual atau memindahkan hak kepemilikan rumah dan selalu taat membayar PBB, meski tak memiliki sertifikat. Kita telusuri bersama. Yang pertama tentang sertifikat, karena kepemilikan rumah ini sudah menjadi rumah keluarga, ditempati turun menurun, dan ibu juga membayar PBB dan seterusnya. Nah, tiba-tiba muncul sertifikat. Pertanyaannya kan gitu, kenapa BPN kok sampai mengeluarkan sertifikat? Nah, ini yang perlu kita telusuri. Hamidah berharap kasus itu bisa diselesaikan secara adil dan tepat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, ribuan warga memadati jalan di Caracas, Venezuela, menyerukan pembebasan Presiden Nicolas Maduro. Informasi mancanegara hadir saja, tetaplah di iNews Today.